Ini tipe jawaban yang sering dipakai orang untuk jawab kalau ada kasus bencana, kalau ada kasus penderitaan, kalau ada kasus kesulitan secara umum. Itu tak, sebenarnya teodisi itu banyak dari para filosof, cuma kalau tak sampaikan semua kamu judek. Tak ringkes saja jadi beberapa. Yang pertama, hukuman pada orang-orang yang berdosa. Makanya kadang-kadang kalau dapat susah itu kan kamu meratapnya, Gusti Allah, dosa kula napa. Itu berarti kamu punya pandangan bahwa penderitaan itu karena dosamu. Makanya kalau dapat susah apapun, kamu kan mungkin yang terucap pertama istighfar, astagfirullah, salah apa tadi ya. Itu sebenarnya kamu punya persepsi pertama. Jadi menganggap segalanya dosa. Itu bikin bingung. Dulu para ulama ketika Baghdad itu jatuh, itu persis bingungnya kayak gini. Dosa apa ya wong Islam itu? Baghdad itu kan jatuh kalah sama orang-orang Mongol. Orang Mongol itu nggak cuma kafir, nggak punya Tuhan. Zaman itu Genghis Khan dan anak turunnya itu kan nggak peduli sama ada Tuhan apa enggak. Sementara Baghdad zaman itu city of God, kotanya Tuhan, isinya para alim ulama, para habaib, masyayikh, orang-orang besar ada di sana semua. Diserbu orang-orang liar, orang desa, orang tidak kenal Tuhan, pokoknya kafir pol itu loh, kalah. Itu kan bingung para kiai, para ulama, itu jusopo ya orang Islam itu. Sama orang kafir kayak gini masih barbar bisa kalah, dibantai habis-habisan, banjir darah di Baghdad, perpustakaan-perpustakaan dibakar. Ini hukuman mesti dari Allah. Yang mikirnya zaman itu gitu. Atau termasuk urusan masjid roboh dan gereja roboh. Ada buku bagus isinya debat antara Voltaire, saya lupa dengan filosof siapa ya, yang isinya menertawakan ini. Jadi kalau dulu di Aceh kan masjid-masjid tidak roboh, tapi ada di Portugal itu tsunami dan gempa bumi, itu gereja-gereja rubuh semua. Yang tidak rubuh satu-satunya adalah kastil rumahnya gubernur yang korup, yang jahat luar biasa. Yang paling tinggi lo itu kan diketawain habis-habisan sama Voltaire. Habis orang-orang agamawan kan senengannya gitu. Katanya Voltaire, lo kalau kayak gitu harap ngomong apa orang agamawan. Jadi bukan gerejanya yang selamat, malah rumah koruptor, rumah penjahat, gubernur paling dibenci rakyat, itu satu-satunya yang berdiri. Nah, itu kan mungkin kan jawabnya ini, hukuman bagi orang berdosa itu. Yang kedua, ini sering kita pakai, ujian. Kalau ada orang baik kok hidupnya sumpek, kan kamu menghiburnya, tenang aja, ini ujian dari Allah. Yang sabar aja, tidak akan diuji kalau orang yang tidak akan naik kelas. Kan mesti gitu kamu. Tenang aja, kalau sudah diuji kelas kita akan naik. Kelas yang mana sudah diuji nggak naik-naik kelasnya. Terus ada juga yang bilang semacam ujian tapi kita akan dimurnikan. Ada penyucian. Jadi penderitaan akan menyucikan kita, memurnikan jiwa kita. Ada yang kayak gitu ceramah. Kita lihat di mana kelemahannya argumen-argumen ini. Ini kan pakai akalmu semua kan yang ini. Yang pertama, kalau itu hukuman, gimana kalau ada anak kecil tidak ngerti apa-apa terus dapat musibah, kena kanker lah, diterlantarkan orang tuanya lah. Banyak kan anak kecil dapat musibah. Loh, dia dosa apa? Anak kecil nggak punya dosa loh. Kalau kamu pakai argumen bahwa penderitaan itu adalah hukuman, atau orang baik-baik yang menderita terus, saya itu jujur terus, IP bagus terus, semua dosen seneng, orang tua seneng,
teman-teman semua seneng, kok aku menderita terus ya? Ya kan, uang selalu tipis, pacar ndak punya, terus hidupku kok merana gini ya Allah, aku perasaan ndak. Orang baik dia dapat susah, lalu apanya yang dihukum? Ya kan, makanya godaannya setan pada orang baik itu, mbok sekali-sekali kamu berdosa. Iya, itu kan yang banyak meruntuhkan para ulama yang pintar. Kalau kamu sekali-sekali berdosa, nanti istighfarnya lebih mantap. Iya kan, loh, kalau kamu nggak punya dosa, astagfirullahaladzim, yang diistighfari apa? Wong orang baik nggak punya dosa. Tapi kalau dosamu banyak, astagfirullahaladzim, tadi aku bohong, astagfirullahaladzim, tadi aku curang, nggak ada istighfarnya. Itu godaannya setan yang pintar itu. Nah, hukuman jadi banyak kelemahannya kalau hukuman. Atau dapat kebahagiaan nanti di surga, sekarang di dunia sengsara nggak apa. Katanya Tuhan itu maha baik, kok kejam gitu ya. Pengen masuk surga aja bayarnya kok susah sekali. Ya kan, masa Tuhan harus nyiksa orang dulu baru sudah kamu sengsara, ya masuk surga. Masa gitu Tuhan? Kamu sudah mati-matian, malam nggak tidur, siang nggak makan, puasa, bagus, saya masuk surga. Masa gitu? Tega sekali kalau Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan mencintai kita, memang apa harus nyiksa kita dulu sebelum dimasukkan surga? Ini kan kontradiksi sama maha penyayangnya. Itu kalau alasannya biar dia masuk surga. Jadi kalau kamu menghibur orang, tenang aja, ujian nanti di akhirat bisa masuk surga. Atau untuk menyucikan kita, bikin kita naik kelas, saprek. Itu bantahannya ini loh, bukan dari saya loh. Lu banyak orang yang kena penderitaan terus remuk, putus asa, ada yang sampai murtad. Mau naik kelas di mana, putus asa Pak, jalannya buntu semua. Nggak naik kelas, tetap nggak duit, tetap jomblo, tetap gak lulus kuliah, tetap bisa jadi putus asa. Pokoknya habis-habisan nggak dapat apa-apa. Penyucian yang mana lagi Pak? Ini sudah tak tunggu-tunggu nggak selesai-selesai. Katanya orang sabar itu nanti mulia sampai umur 40 nggak mulia-mulia saya Pak. Nunggu kapan lagi? Ada kan yang gitu? Betul. Jadi nggak selalu argumen 1, 2, 3 secara rasional loh, ini ada bantahannya. Susah lagi kamu. Abot, gimana cara jawabnya ya? Terus tipe kedua, kayak tadi, ada skenario besar. Jadi yang pertama tadi, jangan dilihat parsial dong, lihat secara utuh. Jangan cuma lihat penderitaanmu, lihat hikmahnya yang besar kayak tadi. Atau yang kedua, ya mirip sih, cuma coba kamu hitung berapa nikmatnya Allah dibandingkan sengsaramu. Ada kan yang gitu? Lebih banyak nikmat Allah, lebih banyak yang tidak bencana, lebih banyak yang tidak menderita dibandingkan orang menderita. Sering orang ceramah kayak gitu. Sama kayak argumen ketiga, coba lihat, meskipun ada bencana, secara umum alam semesta ini harmonis, tertib, teratur. Ya kan? Terus ada lagi yang terakhir. Ya, ini untuk menguji kayak tadi. Dunia yang ada penderitaan ini justru dunia yang lebih baik bagi manusia. Dari situ orang ngerti mana orang sabar, mana orang tidak sabar, mana yang patuh, mana yang tidak patuh, mana yang ngambil pelajaran, mana yang enggak. Jadi kita dengarkan argumen ini tiap hari dari para penceramah yang nyuruh kita sabar waktu kita dapat bencana, karena penceramahnya nggak ngalami bencana. Kalau dia sendiri ngalami bencana nggak bisa ceramah mesti. Nah, ini argumen skenario besar. Jawabannya sama kayak tadi.
Kalau itu skenario besar, apa yo trimo orang yang dapat jatah untuk menderita? Berarti harus ada yang jadi korban dulu. Jadi misalnya ini skenario, sudah ya kamu jatahnya jadi yang susah-susah, dia jatahnya jadi yang enak-enak. Lah kok tega Tuhan, saya kok castingnya bagian yang jelek ya. Mbok aku sekali-sekali ya kan. Ada orang ngomong kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Saya milih diuji kaya aja deh. Jangan diuji miskin. Kamu mesti milih gitu kan. Kalau memang argumennya skenario besar, mbok dalam skenario itu saya bagiannya yang enak-enak. Kok Tuhan tega sekali ya, aku jatahi kok skenario peranku kok jelek terus, jadi orang miskin, jadi figuran, ditendangi, dibanting-banting. Sementara yang lain dapat peran enak terus. Kelemahannya di situ. Dan apa ya adil Tuhan itu, seolah-olah penderitaan sebagian kecil orang sebagai tebusan bagi kebahagiaan semua orang. Kalau kayak gitu jawabannya kayak tadi, apa Tuhan itu ndak penyayang? Apa harus ada skenario kayak gitu? Tipe jawaban kedua. Ternyata juga skenario besar ada kelemahannya. Terus tipe jawaban ketiga yang paling sering kita dengar, melama-lama diskusi kok bikin telinga merah, adalah jangan cerewet. Kita itu ndak level kok mau bantah Tuhan, ya kan? Berhadapan dengan Allah manusia itu nggak imbang, beda levelnya. Kita ndak akan bisa paham, ndak akan bisa ngerti apa maunya Allah. Sudah, diam aja, jangan protes. Cuma dibantah lagi. Loh, itu filosof itu memang gitu kurang kerjaannya. Wong sudah disuruh diem pasrah lillahi ta'ala, ya masih dibantah. Nomor satu, ini kan main logika. Yo ndak logis no. Melarang orang yang menderita kok ndak boleh protes. Ya ben orang protes, wong dia menderita kok ndak boleh protes. Hidupnya sudah menderita, protes aja nggak boleh. Tega sekali kamu. Iya, wajar aja orang yang hidupnya ndak adil terus diprotes, gitu loh. Terus lah kalau memang kenyataannya Tuhan ndak bisa disebut maha kuasa, maha adil, maha baik, ya jangan disebut. Kok marah-marah? Jangan dipaksa untuk disebut maha baik, maha adil. Kalau nggak boleh ya jangan marah. Memang nggak masuk akal kok. Itu jawabannya gitu. Jadi kalau urusan protes ya wajar orang protes, wong hidupnya susah. Masuk akal. Dan yang kedua, lah kok kita disuruh diem? Jawab aja pertanyaannya. Kalau memang Tuhan nggak layak disebut maha kuasa, maha adil, maha baik, ya jangan disebut begitu. Nah itu dijawab. Padahal tadi maunya sudah diem, jangan cerewet. Dijawab lagi. Itu kalau dikasih jawaban lagi, ya mesti nanti dijawab lagi. Kayak gini ada di filsafat skolastik. Coba kalian baca Ghazali, kalian baca Ibnu Rus, kalian baca Farabi, Ibnu Sina, mesti gayanya polemis. Jawab filosof ini, aku sendiri punya pikiran ini. Itu skolastik. Ya nanti gayanya biasanya kalau enggak dijamak, ditarjeh atau mauquf. Mauquf itu dibantah tapi enggak ada solusinya. Kayak teodisi ini mauquf, enggak ada solusinya. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Kalau dijamak ya hasilnya ijma, sintesis, semua sepakat dengan jawabannya. Kalau ditarjeh itu berarti bisa dipilih jawaban yang dianggap valid. Kalau dijamak nggak bisa, ditarjeh nggak bisa, biasanya ya mauquf. Ya, problem-problem ini mauquf. Jadi tidak ada jawabannya sampai hari ini. Itu diantara problem abadinya filsafat itu teodisi. Untuk orang yang beragama, ya paling tidak malam ini kita kan kenal, duduk persoalannya seperti itu.
Kalau cuma berdasarkan akal, apa sih yang tidak bisa kamu bantah? Betul. Kayak tadi kan jawaban, kamu merasa ini yang benar, dibantah. Dikasih lagi jawaban, ini paling yang benar ini, dibantah lagi. Dikasih lagi, dibantah lagi, dikasih lagi, sampai disuruh diem itu loh, sudahlah urusannya Tuhan. Itu masih dibantah lagi. Cirinya filsafat skolastik. Itu yang sehingga saking putus asanya orang-orang positivisme logik, diskusi metafisik itu memang meaningless, bikin capek, nggak ada gunanya. Tapi ya kamu harus ngerti. Jangan dijadiin alasan karena kamu nggak ngerti terus bilang nggak usah lah, itu meaningless. Padahal kamu nggak ngerti. Ngerti dulu, iya, ngerti dulu baru bilang meaningless. Kamu kan sering gitu, nggak ngerti dulu baru. Kebiasaannya orang Indonesia, nggak ngerti dulu terus nggak suka. Oke, saya kira itu dulu. Jangan panjang-panjang. Sebenarnya masih ada beberapa filosof yang tak potong di sini. Selain tipe argumennya sama, juga cara menjelaskannya agak jelimet. Makanya tak klaster-klaster jadi 3. Kalau ini jawaban dari rohaniwan, agamawan. Kalau ini sebenarnya sama kayak tadi, kayak Irenaeus jawabannya, ada skenario besar. Kalau yang ini dari agama. Kalau kita kan sering bilang bahwa bencana itu ada kalanya musibah, ujian dari Tuhan, ada kalanya hukuman. Dua-duanya ternyata tidak kalau di sini. Kalau itu dianggap ujian, juga banyak orang yang setelah musibah hidupnya sengsara, tidak ada akhirnya. Ujian itu kan harusnya naik kelas, tapi juga tidak jelas kelas apa yang harus dinaiki. Dia harus jadi apa setelah naik kelas. Cuma kan itu untuk hibur kita, seolah-olah ya bener kayak gitu. Tapi kalau dipikir ya kamu bingung dewe. Misalnya, tenang aja kamu dapat E, ndak apa-apa, itu ujian. Sebentar lagi kamu naik kelas. Naik kelas apa? Dapat E kok, malah turun kelas. Cuma kan orang hibur bisa. Atau ada kalanya hukuman. Itu kalau hukuman kan kamu tanya, dosaku apa? Lah orang itu dosanya lebih besar kok, hukumannya cuma segitu. Aku yang dosaku ndak hukumannya besar. Itu kalau alasan hukuman. Orang Nepal itu nggak ngerti dosanya apa, tiba-tiba kebruan bumi, kebruan gunung. Mereka dosanya apa kok nggak di Indonesia aja? Jangan sampai yo orang tungake loh iki. Misalnya dari sisi curang dan kurang ajar kan Indonesia lebih daripada orang Nepal. Tapi semoga Tuhan masih sayang kita. Kalau katanya teodisi ini. Loh ya kan, kesimpulannya teodisi kan ini, makanya disebut argumen tidak adanya Tuhan. Ternyata tidak terjawab. Atau kamu coba dirumuskan jawaban sendiri nanti di rumah, sopo ngerti kamu bisa menjawab ini. Minggu depan kita ngomong argumen adanya Tuhan, yang semuanya juga kayak gini nanti terbantah secara logis. Termasuk argumenmu apa lah, lihat alam semesta, lihatlah, membuktikan adanya Tuhan itu di counter semua kalau pakai akal. Itu dahsyatnya Allah bikin akal kita. Bahkan bantah yang bikin sendiri itu pinter. Oke, saya kira itu. Saya tidak tahu setelah minggu depan masih bisa apa enggak. Ramadan itu tanggal berapa? 18 ya, berarti 1 atau 2 kali lagi. Terus kita off 1 bulan, ambil nafas, tobat, menyucikan diri. Ya, terus kembali lagi dengan isu baru tentang ketuhanan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.